Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita sering mendengar nasihat agar anak berbakti kepada kedua orang tuanya, agar anak tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Tetapi saudaraku, sebaliknya ada juga orang tua atau ayah yang durhaka kepada anaknya. Bagaimanakah hal itu bisa terjadi? Suatu ketika datang seseorang menemui Umar bin Khattab radhiyallahu an. Seorang ayah mengadukan kedurhakaan anaknya. Maka sang anak pun dihadirkan. Kemudian ditanya alasan mengapa dia durhaka kepada ayahnya. Maka kata sang anak, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah anak juga punya hak atas orang tuanya?" "Tentu," kata Umar bin Khattab radhiyallahu an. "Apa itu?" lanjut sang anak. Umar berkata, memilihkan ibu yang baik, memberi nama yang bagus, dan mengajarinya Al-Quran. Anak itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ayahku tidak pernah menunaikan hak-hakku. Ibuku adalah wanita Majusi, memberiku nama Ja'lan, artinya kecoa, dan tidak pernah mengajarkan satu huruf pun dari Al-Quran." Maka Umar pun segera menoleh kepada orang tua anak itu dan berkata, "Kamu menemuiku untuk mengadukan kedurhakaan anakmu? Padahal kamu telah mendurhakainya sebelum dia mendurhakaimu. Dan kamu telah berlaku buruk kepadanya sebelum dia berlaku buruk kepadamu." Inilah yang disampaikan oleh Umar sebagai jawaban atas orang tua yang durhaka kepada anaknya. Ibnul Qayyim rahimahullah menegaskan tentang tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Sebagian ulama, kata Ibnul Qayyim, berkata, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menanyakan pada orang tua tentang anaknya pada hari kiamat sebelum Allah bertanya kepada anak tentang orang tuanya. Sebagaimana seorang ayah memiliki hak atas anaknya, maka seorang anak juga memiliki hak atas ayahnya. Sebagaimana Allah berfirman, "Sungguh kami telah wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya." Surat Al-Ankabut ayat 7. Allah juga berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Surat At-Tahrim ayat 6. Wasiat Allah kepada ayah tentang anaknya lebih dahulu daripada wasiat Allah kepada anak tentang ayah mereka. Barang siapa meremehkan pendidikan anaknya dalam masalah agama, kemudian meninggalkannya tanpa pendidikan agama, sehingga anaknya menjadi rusak agamanya, rusak akhlaknya, maka dia telah berbuat buruk kepada anaknya. Dan sungguh kerusakan anak-anak mayoritasnya, khususnya zaman sekarang, adalah disebabkan oleh rusaknya orang tua. Karena orang tua meremehkan pendidikan anak-anaknya, tidak mau mendidiknya, tidak mau mengajarinya tentang kewajiban agama dan sunnah-sunnahnya. Anak-anak itu tidak bisa mengambil manfaat soal pendidikan agama dari ayahnya sewaktu kecil. Sehingga dia tidak bermanfaat, anak itu tidak bermanfaat untuk ayahnya pada waktu dewasa. Sebagian orang ada yang mencela anaknya yang durhaka. Lalu anaknya menjawab, "Wahai ayahku, engkau telah durhaka kepadaku pada waktu aku kecil, sehingga aku durhaka kepadamu di waktu aku besar. Engkau telah menyia-nyiakan aku pada waktu aku masih kecil, sehingga aku pun menyia-nyiakan dirimu sewaktu engkau sudah tua." Imam Al-Ghazali menyatakan seorang anak adalah amanat di pundak kedua orang tuanya. Hatinya yang suci adalah mutiara yang kosong dari ukiran dan gambar. Hati tersebut menerima ukiran apapun dan ia condong kepada sesuatu yang ia diarahkan kepadanya. Jika dia dibiasakan dan diajarkan kebaikan, maka akan tumbuh di atas kebaikan. Kedua orang tuanya akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Demikian juga dengan setiap orang yang mengajarinya akan berbahagia karena anak ini. Tetapi apabila anak ini dibiasakan dengan keburukan dan ditelantarkan sebagaimana hewan ternak, maka anak itu akan menjadi celaka dan binasa, serta dosanya juga ditanggung di pundak wali atau orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Mudah-mudahan kita tidak hanya mengingat tentang bakti anak kepada orang tua, tetapi hendaknya seorang yang diberi amanah mendapatkan anak, orang tua, khususnya ayah, hendaknya dia juga mengingat tentang baktinya kepada anak sewaktu kecil, yaitu dengan berusaha mengajarinya agama, sehingga mudah-mudahan anak itu menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya sewaktu dewasa.